Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PKN kelas 15 akan mempresentasikan tentang norma adat. Sebelum mulai, biarkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Katrina Lina Molina, absen 7. Nama saya Keisha Hartalia Putri Kurniawan, absen 19. Nama saya Din Mursodila, absen 5. Nama saya Nadia Sibitul Azmi dari absen 27. Nama saya Dita Baruzal, absen 1. Nama saya Muhammad Mutafin Panet, absen 25. Nama saya Muhammad Rizky Febriansyah, absen 36. Pengertian norma. Norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm yang memiliki arti patokan atau pedoman, serta mos dari bahasa Latin yang berarti kelakuan atau kebiasaan. Norma adalah kebiasaan yang membuat aturan yang berlaku dalam masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Jika dilanggar, akan mendapat sanksi dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika menunaikan norma dengan baik, maka seseorang akan mendapat ganjaran setidaknya berupa pujian. Hubungan norma dengan ideologi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila menjadi ideologi, falsafah, dan sumber dari segala sumber hukum yang digali dari tradisi dan pengalaman hidup masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dalam bentuk kesepakatan yang tak tertulis yang disebut sebagai norma. Nah, kesimpulannya, Pancasila digali dari norma dan kebiasaan hidup masyarakat Indonesia, dan norma harus berkaitan dan berjalan lurus dengan Pancasila. Begitu pula dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis yang memuat sila-sila Pancasila di dalamnya, tentu harus bersifat mengikat dan bertujuan untuk menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Nah, hal ini juga merupakan sifat dan tujuan dari norma. Pengertian norma adat. Norma adat adalah norma yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat secara turun-menurun. Berdasarkan kebiasaan dan pedoman leluhur yang dianggap benar oleh masyarakat tersebut. Itu ada 2, bersifat relatif tergantung daerah atau masyarakat pendukungnya. Yang kedua ada menjaga dan mengatur masyarakat agar tidak menyimpang dan mencemari nama baik kelompok masyarakat tersebut. Perilaku norma adat dalam kehidupan sehari-hari itu berkata sopan atau basa basi. Basa basi adalah tata krama adat Minangkabau dalam pergaulan yang berpangkal pada budi dan ikhlas. Sopan santun sangat penting bagi orang Minangkabau karena kebanyakan orang Minangkabau itu merantau ke luar daerahnya, sehingga ia bertemu dengan orang banyak. Jadi dia harus berkata dengan sopan dan santun. Dalam adat Minangkabau kita dapat dianjurkan untuk bertutur kata lembut. Terdapat kata non-ampek atau aturan, yaitu yang pertama kato mandaki, yaitu bertutur kata kepada orang yang lebih besar. Kato mandata bertutur kata untuk sama besar. Kato menurun bertutur kata dengan orang yang lebih kecil. Kato melereng bertutur kata dengan sumando atau besan dan orang yang lebih disegani. Tujuannya itu untuk menjaga perasaan orang lain, berbuat baik, meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan, berbentang pada rasa malu meskipun orang yang berbuat hal tidak sopan atau memalukan. Seluruh kaumnya ikut malu. Begitupun dengan sebaliknya. Contoh babasa basi, saat makan di kedai kita perlu berbasa basi menyapa orang di sebelah kita terlebih dahulu, baru kita mulai makan. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Mapatabe dan Pemali, budaya masyarakat Bugis Wajo, Sulawesi Selatan yang ditunjukkan untuk seseorang yang lebih muda saat lewat dan bersikap baik di depan orang yang lebih tua, dan sikap sopan santun serta pantangan atau larangan yang telah ditetapkan berdasarkan dari budaya dan etika masyarakat terdahulu. Kedua adat ini dianggap sangat penting oleh orang tua masyarakat Bugis Wajo dalam mendidik dan membangun akhlak mulia anak-anak mereka. Yang ketiga ada larangan berzina. Jinayat yaitu hukum adat cambuk bagi warganya yang melanggar syariat Islam, terutama pelaku perzinaan. Aceh merupakan bagian dari NKRI dengan adanya keistimewaan dan otonomi khusus.
Pelaksanaan hukum jinayat di Aceh terjadi karena adanya tuntutan masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi ajaran Islam. Sanksi yang didapat oleh pelanggar norma adat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18B ayat 2, keberadaan hukum adat mendapatkan pengakuan sepanjang ia masih hidup atau selama ia masih hidup, dan selama dia sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, berarti segala penerapan hukum adat pasti dan tentu mendapatkan suatu kepastian hukum. Pemberi sanksi norma adat. Norma adat memiliki sanksi sosial hingga sanksi fisik yang bermacam-macam dan tergantung kesepakatan masyarakat. Namun, sanksi norma adat tidak bisa diproses secara hukum atau administratif di negara. Sanksi fisik bisa berupa ganti rugi atau denda hingga hukum cambuk sesuai tingkat pelanggaran. Pemberi sanksi adalah ketua adat sebagai kepala pemerintahan, sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Hukum adat. Sanksi sosial berupa tindak pengucilan hingga penilaian buruk dari warga sekitar. Sifat sanksi norma adat yaitu 1. Bersifat mengikat, akan tetapi hanya berlaku di lingkungan masyarakat tertentu yaitu lingkungan adat tersebut. Yang kedua itu ada bersifat tertulis dan diterapkan secara turun-menurun, karena sanksi tersebut sudah berlaku sejak zaman nenek moyang. Yang ketiga ada bersifat menegur dan menghukum secara lebih keras, dan yang keempat ada bersifat lebih kaku dan tidak dapat diganggu-gugat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.